Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita pada kesempatan kali ini, dan kita berharap mudah-mudahan majlis ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un da'awatin la turaddu, da'watul haji hatta yarji'a, wa da'watul ghazi hatta yasdura, wa da'watul maridi hatta yabra'a, wa da'watul akhi li akhihi bizahril ghaib, wa asra'u haula'i da'awati ijabatan da'watul akhi li akhihi bizahril ghaib. Rawahu Dailami an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keduanya ini, Abdullah dan Abbas ini, adalah dua ayah dan anak. Yang keduanya ini menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya sahabat, ayahnya juga sahabat. Kenapa demikian? Karena syarat untuk menjadi seorang sahabat, kriteria untuk menjadi seorang sahabat Nabi terdapat di dalam dua orang ini. Kita sudah pernah jelaskan bersama tentang syarat daripada orang itu bisa dikategorikan sahabat, minimal 3, sebagaimana yang sudah kita maklum. Jadi orang itu bisa disebut sahabat kalau 3 ini ada. Yang pertama, orang itu hidup di zaman Nabi. Yang kedua, orang itu berjumpa dengan Nabi. Dan yang ketiga, orang itu beriman kepada Nabi. Kalau 3 unsur ini ada di dalam diri seseorang, hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi, maka layaklah orang itu disebut sebagai apa? Sahabat Nabi. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas, dua-duanya itu hidup di zaman Nabi. Ayah dan anak ini hidup di zaman Nabi. Dan dia berjumpa dengan Nabi. Bahkan mereka beriman kepada Nabi. Nah, keduanya ini secara persahabatan sahabat. Tapi secara kekerabatan, Abdullah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar sahabat, tapi dia juga saudara sepupu. Ya, saudara sepupu. Abdullah punya ayah namanya Abbas. Nabi Muhammad punya ayah namanya, ayahnya Nabi siapa? Ayahnya Nabi Abdullah. Nah, Abdullah punya ayah Abbas, sementara Rasulullah punya ayah Muhammad bin Abdullah. Abbas dengan Abdullah ini adik kakak.
Ya, jadi Abdullah dengan Abbas itu adik kakak. Satu bapak yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Sementara Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sama, ya. Makanya dia kerabat, dia menjadi sepupu. Walaupun Abdullah bin Abbas ini dengan Rasulullah umurnya jauh berbeda, jauh berbeda. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia yang ke-63 tahun, itu Abdullah ibnu Abbas itu usianya baru 17 tahunan. Padahal Nabi umurnya udah 63 tahun waktu beliau meninggal. Nah, jadi secara umur jauh sekali jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah ini sama Abbas ayahnya ketika masih kecil itu dibawa ke Rasulullah untuk minta didoakan. Ya, Abdullah ibnu Abbas ini termasuk salah satu di antara sahabat Nabi yang banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak hadis-hadis yang diterima oleh Abdullah ibnu Abbas, salah satunya ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, arbaun da'awatin la turaddu. Ada 4, ya, ada 4 doa la turaddu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa ini akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan sebuah jaminan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, minta dan mohonlah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Masya Allah. Ini janjinya siapa nih? Janjinya Allah. Jadi Allah pernah memberikan sebuah jaminan, semua doa pasti akan dikabulkan karena Allah sendiri yang mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah, mohonlah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Jadi semua doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya, bisa jadi ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nih, mohon maaf, kita pernah berdoa enggak? Halo? Ini diemnya pasti lagi berdoa nih. Saking khusyuknya, jadi enggak kedengeran apanya? Suaranya, tapi kedengeran ngoroknya gitu. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua doa pasti diterima oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Mustahil Allah mengingkari janjinya. Lalu kalau seandainya ada di antara kita doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, ini bukan berarti ayat itu salah, bukan berarti yang namanya Allah mengingkari janjinya, enggak. Ya, mustahil Allah, maha suci Allah daripada mengingkari ayat-ayatnya, daripada mengingkari janji-janjinya. Mustahil, amat sangat mustahil, pasti. Kalau seandainya ada doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, kita kembalikan kepada diri kita. Bukan ayatnya yang salah, bukan Allahnya yang mengingkari janji, tapi mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan doa itu tidak diterima oleh Allah. Paham tidak maksudnya? Iya. Jadi kembalikannya kepada kita. Sebab ada seorang ulama besar di zaman tabi'in yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur. Dia seorang tokoh yang terkemuka di zaman tabi'in. Tabi'in ini satu periode, satu generasi sesudah sahabat. Jadi Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian apa? Tabi'in. Nah, jadi tabi'in ini satu generasi yang di dalam generasinya itu tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan sahabat. Nah, ini disebut generasi tabi'in. Salah satu tokoh terkemukanya adalah Ibrahim bin Adham bin Mansur. Beliau pernah satu masa ditanya oleh murid-muridnya,
ketika berjumpa murid-muridnya, ketemu dengan sang guru, bertanya, "Tuan guru, kami ingin bertanya Tuan guru." "Ada apa?" kata Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. "Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu." Kata Ibrahim bin Adham bin Mansur, "Benar, memang ada ayat itu. Lalu apa masalahnya?" "Begini Tuan Imam, kami ini sudah sering berdoa. Pagi, sore, siang, malam, kami selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah. Lalu, kenapa? Tapi kenapa kok sampai saat ini doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah? Kenapa permintaan dan permohonan kami belum diijabah oleh Allah? Padahal Allah janji, Ud'uni astajib lakum. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah." Nah, itu yang perlu kita introspeksi kepada diri kita. Bukan ayatnya yang salah, bukan janjinya Allah teringkari, tidak. Tapi ada yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan sebuah informasi kepada kita. Ya, memberikan informasi kepada kita. Rasulullah mencoba memberikan informasi kepada kita. Ternyata ada 4 golongan manusia yang doanya ketika dia berdoa dalam kondisi itu, maka dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya dikabulkan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un da'awatin, 4 macam doa la turaddu, yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa siapa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Da'watul haji hatta yarji'ah, yakni doanya orang yang pergi menunaikan ibadah haji hatta yarji'ah, sampai dia pulang. Ya, sampai dia pulang. Maka doanya itu insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama, al-hujjaj wal umar wafdullah. Karena yang namanya orang yang berangkat haji itu, orang yang melaksanakan ibadah umrah itu, mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Bulan ini kita sudah masuk bulan apa sekarang? Bulan Syawal. Bulan Syawal kalau menurut hitungan bulan haji udah masuk bulan haji. Jadi bulan haji itu bukan hanya bulan Zulhijjah, tapi yang namanya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kapan mulainya? Yaitu tanggal 1 Syawal sudah bisa. Jadi kalau sekarang ada orang, bapak, ibu berangkat misalnya menunaikan ibadah haji dari sekarang, kemudian sampai di Mekah dia niat haji, boleh sudah. Karena udah masuk kategori waktu haji. Ya, bisa. Nah, sekarang nih sudah mulai. Persiapan jamaah haji sudah mulai untuk berangkat. Nah, doakan mudah-mudahan kondisinya aman, sehingga pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan, ya, bisa dilakukan. Insya Allah sudah memulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dari sekarang. Maaf tahadusan bin nikmah, saya berangkat ini nanti tanggal 21 April ini berangkat, ya. Jadi masuknya kalau di Jakarta ini kloter yang kedua kita masuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pelaksanaan ibadah haji ini, orang yang bisa berangkat ibadah haji, maka Masya Allah, saya doakan biar orang antum semua ini bisa berangkat menunaikan ibadah haji insya Allah. Nah, orang-orang yang bisa berangkat menunaikan ibadah haji ini memang orang pilihan. Memang benar-benar Allah memanggilnya untuk bisa datang ke sana. Orang yang bisa berangkat haji, mohon maaf, bukan karena dia orang kaya, bukan. Bukan karena dia orang yang punya jabatan tinggi, punya kekuasaan tinggi, enggak. Orang yang berangkat itu memang karena murni panggilan Allah. Bukan karena kekayaannya. Terlalu banyak orang-orang yang kaya tapi tidak berangkat haji. Orang-orang kaya dia, sehat badannya tapi tidak berangkat haji. Ada enggak orang kaya yang tidak berangkat haji? Ya, Masya Allah.
Padahal secara materi dia ada semua. Uangnya berlimpah ruah. Tapi dia tidak. Jadi bukan karena itu. Oh, mungkin orang bisa berangkat haji itu karena orang itu rajin ibadah. Jadi berangkat dia, belum tentu juga, Pak. Belum tentu juga. Ya, ada orang yang ibadahnya rajin bener. Tiap malam tahajud, pagi duha, baca Quran nggak pernah tinggal. Bahkan puasa Senin Kamis pun dia puasa, rajin ibadahnya. Ya, tiap malam selalu berdoa, dalam tahajudnya selalu meminta dan memohon kepada Allah, meneteskan air mata, tiap malam dia beribadah, tahajud nggak pernah tinggal, doa dia tiap malam, Allahumma ballighni ila baitillah wa ballighni ila ziyarati qabri Rasulillah. Ya Allah, sampaikan kami ke Baitullah, sampaikan kami ya Allah ke makam Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah. Tiap malam nangis, tiap malam tahajud, tapi ternyata belum dipanggil oleh Allah. Padahal kalau bicara rajin, betapa rajinnya dia ibadah, tapi belum dipanggil. Ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, boro-boro tahajud, boro-boro duha, terkadang sembahyang yang 5 waktu saja, masih bolong-bolong, kadang zohor dapat, asar lewat, asar kena, maghrib terlambat dan lain sebagainya. Ternyata orang itu bisa berangkat. Yang rajin ibadah belum tentu. Tapi ada orang yang tidak rajin ibadahnya berangkat. Kenapa? Karena memang panggilan Allah. Oleh karena itu, manakala kita sudah mendapatkan panggilan Allah, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang besar. Allah berikan kesempatan. Apalagi ini ibadah haji ini, Pak, mohon maaf. Ibadah haji ini berbeda dengan ibadah sholat. Dia nggak sama dengan ibadah puasa. Sama wajibnya, tapi kewajibannya berbeda. Sholat yang kita kerjakan ini sehari 5 kali Allah wajibkan kita. Puasa Ramadan Allah wajibkan kita hanya 1 bulan penuh dalam 1 tahun. Zakat hanya sekali dalam 1 tahun. Beda dengan ibadah haji. Ibadah haji kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Makanya ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika ayat ini turun, ketika perintah haji ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, dikumpulkan semua oleh Nabi Muhammad ketika mendapatkan ayat ini. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, innallaha faradal hajja fahujju. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, innallaha kataba alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah haji. Fahujju, maka hajilah kamu sekalian. Allah telah mewajibkan kepada kita semua melaksanakan ibadah haji, maka hajilah kamu sekalian. Sahabat mendengar ayat ini, mendengar perintah ini, kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji ini untuk 1 tahun sekali ya Rasulullah? Fasakata, Nabi diam, Nabi nggak jawab. Kemudian nanya lagi orang ini, akulah amin ya Rasulullah, apakah haji ini 1 tahun sekali? Nabi diam. 3 kali Nabi ditanya, Nabi tidak menjawab. Kemudian setelah itu baru Rasulullah berkata, lau qultu na'am, jikalau aku jawab iya, maka jadilah ibadah haji itu kewajibannya menjadi 1 tahun sekali. Dan kalau seandainya kewajiban haji itu 1 kali sekali, wala mastata'tum, aku yakin kalian tidak akan mampu melakukannya. Kalau ibadah haji itu 1 tahun sekali, kata Nabi, wala mastata'tum, aku yakin kalian tidak akan mampu melakukannya. Masya Allah. Ini Nabi ngomongnya sama orang Madinah.
ketika berada di Madinah. Artinya Madinah itu bisa ditempuh perjalanannya. Bisa dengan naik onta, bisa dengan naik kuda, bisa jalan kaki pun bisa. Tapi Nabi sudah memberikan isyarat, kamu tidak akan mampu melakukannya kalau 1 tahun sekali. Kalau yang dari Madinah aja, Rasulullah sudah menggambarkan tidak mampu. Bagaimana kalau seandainya dari Jakarta? Paham maksudnya tuh? Iya, betapa beratnya itu. Makanya ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang amat sangat istimewa. Oleh karenanya, saking istimewanya, orang yang berangkat haji adalah merupakan wafdullah, tamunya Allah.